Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang ajaran dan hukum Islam telah dikemukakan tentang sumber ajaran dan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, mengenai pengelompokan ayat-ayat Al-Quran sudah diberi contoh pada episode yang lalu yang dikutip dari ulama besar Wahbah al-Zuhaili. Tentu saja pengelompokan itu bukan satu-satunya bentuk pengelompokan, ada juga pengelompokan yang dilakukan oleh ulama lain yang di sana sini ada perbedaan. Kini ingin disampaikan, Abdul Wahab Khalaf, juga seorang ulama besar, membagi hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis ke dalam 3 kelompok. Satu, kelompok al-ahkam al-i'tiqodiyah, hukum-hukum mengenai i'tiqodi, mengenai keyakinan, mengenai keimanan, mengenai kepercayaan. Nah, mengenai kepercayaan juga disebut al-ahkam, karena kata hakama, hukmun, ahkam, itu arti pokoknya ketetapan. Di sini ketetapan, ketentuan, patokan-patokan yang ada dalam Al-Quran dan hadis antara lain mengenai keimanan, keyakinan, i'tiqad. Karena itu oleh Abdul Wahab Khalaf disebut satu kelompok al-ahkam al-i'tiqadiyah. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum tentang akhlak, ketentuan-ketentuan, patokan-patokan baik buruk yang bersifat akhlak, perilaku baik buruk, nilai baik buruk, terpuji atau tidak terpuji, itu ada di dalam al-ahkam al-khuluqiyah. Kelompok yang ketiga disebut dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum perbuatan, hukum-hukum perilaku. Nah, 2 bidang yang lain tidak dibahas dalam kesempatan ini, tetapi yang al-ahkam al-amaliyah ini yang akan dipedar, dirinci lebih lanjut. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum perbuatan. Perbuatan itu bisa perbuatan ucapan, perilaku, misalnya sholat itu perilaku. Puasa itu di samping ada keyakinan, ada akhlak, ada perilaku. Berzakat itu juga begitu. Lalu berdagang misalnya itu perilaku. Nah, perilaku-perilaku yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu dapat dikelompokkan atas 2 kelompok besar. Satu, hukum-hukum ibadat. Misalnya, hukum-hukum ketentuan tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat. Nah, itu masuk ke dalam hukum-hukum ibadat. Tetapi yang namanya hukum ibadat ada kaitannya dengan muamalah. Misalnya hukum mengenai zakat. Zakat itu dikeluarkan oleh seseorang muzaki yang berzakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Jadi ada aspek amaliyah yang sifatnya hubungan dengan orang lain.
Kelompok besar yang kedua adalah hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah ini rinciannya banyak. Karena muamalah itu yaitu hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, itu banyak sekali macamnya. Abdul Wahab Khalaf memerinci hukum-hukum muamalah ke dalam 3 kelompok. Ke dalam, 7 kelompok. 1. Hukum-hukum keluarga. Al-ahkam, al-ahwal, as-syakhsiyah. Hukum ahwalus syakhsiyah yang mengenai pribadi. Karena hukum keluarga itu dimulai asalnya dari pribadi. Pribadi laki-laki, contohnya sebagai calon suami. Pribadi perempuan menjadi calon istri. Kemudian menyatu, diikat dengan akad nikah. Dari akad nikah, dari pernikahan lahir anak cucu. Nah, ini termasuk ke dalam al-ahkam, al-ahwal, as-syakhsiyah. Yang kedua, kelompok hukum perdata, al-ahkam al-madaniyah. Hukum mengenai madani. Madani dimaksud di sini adalah hubungan keperdataan. Jual beli, tukar menukar, misalnya sewa menyewa, itu berbisnis, itu hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana, al-ahkam al-janaiyah. Ya, al-ahkam al-janaiyah, atau ada yang nyebut al-jinaiyah. Ya, saya menyebut al-janaiyah, hukum pidana. Hukum pidana itu mengenai pencurian, ada hukumannya, mengenai perkosaan, mengenai pembegalan, mengenai korupsi, itu masuk hukum pidana. Termasuk yang banyak terjadi itu hukum pembunuhan. Yang keempat, hukum acara, ahkamul murofaat. Hukum-hukum murofaat, hukum-hukum tata cara mengajukan perkara jika ada perselisihan. Apakah perselisihan keperdataan, ataukah karena ada kejahatan kepidanaan. Itu ada tata cara pengajuannya, prosesnya, yang nanti akan berujung ke proses di pengadilan, lalu pengadilan mengambil keputusan. Yang kelima, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ini disebut al-ahkam ad-dusturiyah. Dustur itu produk-produk peraturan perundang-undangan. Mulai dari hukum dasar asasi, sampai ke hukum-hukum pelaksanaan. Undang-undang misalnya, peraturan pemerintah, perda, dan lain-lain. Ini masuk ke kelompok hukum tata usaha, tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang keenam, hukum internasional. Al-ahkam ad-dauliyah, hukum antar negara, hukum internasional. Ketujuh, hukum ekonomi dan keuangan. Al-ahkam al-iktisodiyah. Ini al-iktisodiyah ini masalah bisnis, masalah usaha, masalah perdagangan, perniagaan, banyak sekali aspeknya. Ini bidang-bidang ajaran dan hukum Islam. Saya kutip dari pendapat Abdul Wahab Khalaf. Yang lain ada lagi rincian yang kurang lebih seperti ini. Ya, di sana sini ada perbedaan, ada penambahan, ada pengurangan istilah-istilah, tetapi kurang lebih seperti yang dikemukakan oleh ulama Abdul Wahab Khalaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.